Wanita ini yakin jiwa pembunuh berantai hidup lagi lewat anaknya, dan karena takut, suaminya niat nganter anaknya ke panti khusus. Tapi di jalan, anaknya nusuk ayahnya sendiri. Ibunya panik, kasih obat tidur ke anaknya, lalu bawa dia ke rumah korban yang selamat. Dia pikir kalau korban itu mati, mungkin si arwah pergi, tapi ternyata enggak. Anaknya berubah jadi kejam, bilang kalau jiwa anaknya udah lama hilang. Yang ada sekarang cuma dia, si pembunuh. Ibunya mau ngelawan, tapi malah dia yang jatuh kena peluru orang lain. Si anak cuma ngelihat ibunya tergeletak lalu pergi begitu aja. Satu-satunya yang tersisa cuma tatapan kosong dan suara langkah kaki yang hilang di telan malam. Anak ini lahir dengan bola mata beda warna. Sejak bayi disuntik jarum gede pun dia nggak nangis. Makin besar dia makin aneh. Suka menyendiri di kamar gelap sambil utak-atik barang aneh. Malam itu ibunya kebangun, ngelihat anaknya duduk sambil nunjuk kepala. Bilang di sini ada orang. Wajahnya dingin, nyentuh tangan ibunya sambil nyanyi lagu aneh yang ibunya nggak pernah ajarin. Besoknya wajah anak itu sempat berubah, tapi pas dideketin balik lagi kayak biasa. Beberapa malam kemudian ibunya kebangun ngerasa diawasi. Ternyata anaknya berdiri di lorong, bilang takut tidur sendiri. Tapi waktu diajak naik keranjang dan dipeluk, hati ibunya malah makin gak tenang. Beberapa hari setelah itu, rumah jadi banyak lalat. Si ibu ngikutin sampai ke ruang bawah tanah. Di sana dia nemu darah di lantai dan lemari terkunci. Pas dibuka, ternyata isinya bangkai dogi. Cewek ini kerja sebagai perawat, ayahnya udah nggak ada, sedangkan ibunya udah nggak tinggal lagi sama dia karena ibunya udah nikah sama tukang pukul. Setiap nengokin ibunya, si cewek selalu bilang ke ayah tirinya, cepatlah koit. Sampai suatu hari, si cewek hajar ayah tirinya dari belakang pakai batu bata. Besoknya, mayatnya ditemukan di taman, tapi ibunya malah bundir. Orang-orang kira ibunya nggak kuat dipukulin, makanya bunuh suaminya terus bundir. Tapi si cewek tahu ibunya ngelakuin itu buat ngelindungin dia agar tak ditangkap. Pas ulang tahun, ayah cewek ini dibunuh orang tak dikenal. Saat gede, dia susun rencana balas dendam. Dari penyelidikannya, ternyata pelakunya 2 orang. Yang satu eksekutor, satu lagi cuma nonton. Si pembunuh udah dipenjara, tapi hukumannya ringan. Yang nonton malah masih bebas. Ternyata pelaku yang bebas itu dulunya temenan sama si pembunuh. Bahkan dibesarkan di panti yang sama. Anehnya, dia juga yang ngelaporin temennya ke polisi. Si cewek akhirnya datangin pelaku itu, kasih ancaman, lalu tunggu malam buat eksekusi. Pas pelaku pulang, suasana rumah udah gelap dan dia injak pecahan kaca. Dia mulai panik dan tiba-tiba muncul si cewek dan nyentrum dia sampai koit. Cewek ini jalan sendirian, badannya penuh darah, bajunya tipis banget. Di jalan, dia diculik sekelompok orang jahat, tapi dia cuma diem dan tatapannya kosong. Pas mobil berhenti, semua penculik udah mati. Cuma satu cewek yang selamat dan bawa dia ke klinik. Pas diperiksa, banyak peluru di badannya. Anehnya, pas peluru di badannya dicabut, lukanya nutup sendiri. Ternyata dia hasil eksperimen manusia dan dikurung di tempat rahasia. Dia akhirnya dibawa pulang oleh cewek yang selamat itu. Cewek ini lahap banget pas dikasih makan, kayak belum pernah makan seumur hidup. Malamnya rumah yang nampung dia diserang geng penjahat. Pas lihat keluarga itu diganggu, dia langsung berdiri, mukanya datar, tapi tenaganya brutal guys. Semua penjahat dia lumpuhin. Sejak itu mereka jadi buruan. Di jalan macet ini, mobil paling depan tiba-tiba berhenti. Sopirnya panik, matanya mendadak gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Ini jadi awal wabah aneh yang bikin orang buta seketika. Istrinya pura-pura buta biar bisa ikut suaminya ke karantina, ke rumah sakit kosong yang jorok. Niatnya dirawat, tapi mereka malah dikurung. Orang terus berdatangan, tapi makanan dan obat makin langka. Rumah sakit jadi kotor, bau dan penuh kotoran. Istrinya yang satu-satunya masih bisa lihat, berusaha bantu, tapi semuanya keburu kacau. Lewat radio, mereka tahu dunia luar juga hancur dan orang buta mulai dianggap hina. Dunia gak lagi aman. Cewek ini hasil eksperimen, dia kuat banget, cuma dengan tatapan dia bisa ngancurin apa aja. 2 kelompok rahasia buru dia, yang satu mau bunuh, yang satu mau ambil balik. Setelah dia kabur dari lab penelitian, dia dirawat sama kakak beradik ini yang baik hati. Hari itu dia pergi keluar sebentar. Pas dia pulang, dia diserang sesama hasil eksperimen, tapi dia lebih kuat, lawannya pun tumbang. Sayangnya rumah mereka meledak, kakak beradik itu tewas. Hati si cewek hancur, belum sempat balas dendam, muncul 2 musuh baru, cewek berambut hitam dan pria bertopeng.
krim. Dia ngelawan mereka pakai tatapan dan pasir jadi senjata. Tapi pertarungan kacau, dia luka parah. Saat mau nyelamatin orang yang dia sayang, tiba-tiba datang perempuan dari mobil. Ternyata kakaknya sendiri. Tapi bukannya nolongin, si kakak malah nyuntik dia sampai pingsan dan nyeret dia pergi. Semua kekacauan ini ternyata baru permulaan dari rencana besar. Anak-anak cewek ini tiap hari cuma disuruh cuci muka dan pakai krim, katanya buat kesehatan. Tapi wajah mereka dipantau kamera, dan kalau telat bersihin muka, langsung diseret buat dihukum. Mereka percaya dunia luar beracun, jadi tiap malam wajib minum pil vitamin. Tahun berlalu, yang paling cantik dipindah ke lantai atas, katanya biar cepat diadopsi. Padahal kenyataannya, mereka dijual ke orang kaya buat diambil mukanya. Suatu malam, satu cewek nolak minum pil karena temennya pernah bisik pil itu obat tidur. Dia pura-pura telan, tapi dibuang. Malamnya semua anak pingsan, cuma dia dan temennya yang masih bangun. Tiba-tiba pintu kebuka, temen yang lain diseret buat ketemu orang tua angkat. Tapi pas di ruangan, yang datang malah orang-orang tua yang ngeliatin dia kayak barang dagangan. Malam itu juga si cewek sadar mereka harus kabur atau bakal dijual hidup-hidup. Ada cewek yang niat banget hidupin boneka. Dia mandiin, jahitin, sampai dandanin pakai baju baru. Lalu dia gambar lingkaran aneh di lantai dan baca-baca mantra beli murah dari online. Tapi bonekanya diam aja. Kesel, dia nyalain udut. Tiba-tiba ada orang alay datang ke rumahnya. Cewek itu suruh dia bantu cari boneka yang hilang. Pas lagi cari, tiba-tiba lampu mati. Suara petir nyambar dan boneka itu nongol. Boneka langsung loncat ke arah tamu itu dan ngerobek mulutnya. Ternyata untuk bangkitin boneka itu harus ada korban. Si cewek senyum puas, dia udah dapat kembali kekasih pembunuhnya yang udah lama mati. Cewek ini ayahnya dibunuh orang tak dikenal dan dia dirawat oleh bos besar dunia hitam buat dijadiin pembunuh top. Tiap hari dia latihan keras sampai dia jadi paling jago di antara semuanya. Tapi diam-diam dia malah jatuh cinta sama gurunya sendiri. Pas ketemu orang yang ngebunuh ayahnya dulu, dia nyaris mati karena dijebak. Untung si guru datang nyelamatin, bunuh semuanya, terus ngajak dia nikah. Hidup mereka sempat bahagia sampai di malam bulan madu, si cowok dapat telepon dan hilang. Beberapa hari kemudian, si cewek nemu jenazah suaminya dibantai dengan cara yang sama kayak ayahnya dulu. Sejak itu, dia berubah jadi mesin balas dendam yang tak terbendung. Anak ini lahir dengan bola mata beda warna. Dari bayi, dia disuntik pun gak pernah nangis. Makin gede, makin aneh. Suka menyendiri di kamar gelap dan utak-atik barang aneh. Suatu malam, dia duduk sambil nunjuk kepala, bilang di situ ada orang. Wajahnya dingin, dan dia malah nyanyi lagu asing yang gak pernah diajarin ibunya. Beberapa hari kemudian, rumah dipenuhi lalat. Si ibu ngikutin sampai ruang bawah, nemu darah dan bangkai dogi di lemari. Anaknya ngaku gak sengaja bunuh, tapi yang lebih serem, dia juga simpan buku soal pembunuh yang biasa motong tangan korban. Dan pembunuh itu dulu ditembak mati pas anaknya lahir, punya bola mata yang sama. Ibunya makin yakin jiwa si pembunuh ini hidup lagi lewat anaknya. Pria ini pekerja keras banget. Siang dia keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain buat jualan obat. Malamnya dia harus temenin atasan buat cari muka biar nggak kehilangan kerja. Tapi nasib sial datang. Bosnya yang nyebelin malah pakai kartu kredit si pria buat belanja macem-macem. Itu yang bikin tagihan kartu kredit si pria jadi aneh dan penuh transaksi mencurigakan. Istrinya yang udah capek langsung curiga dan mikir yang bukan-bukan. Apalagi ditambah ada foto si pria bareng seseorang. Mereka akhirnya ribut gede. Semua hal yang dipendam selama 14 tahun nikah meledak. Bukannya saling ngertiin, mereka malah saling menyalahkan. Sampai akhirnya mereka sepakat buat pisah. Cincin nikah yang selama ini mereka pakai dibuang begitu aja. Waktu ulang tahunnya, ayah cewek ini dibunuh 2 orang, satu eksekutor, satu cuma yang nonton. Yang bunuh udah dipenjara, tapi yang nonton masih bebas. Si cewek cari tahu, ternyata mereka dulu temenan di panti. Cewek ini pun akhirnya datangin pelaku, kasih ancaman. Lalu malamnya, dia nyentrum pelaku itu sampai koit. Tapi setelah itu, dia sadar waktu dia nggak banyak. Dia diburu polisi, dibuntuti sisa pelaku. Malam terakhir, dia pancing musuhnya ke taman, berdiri di ayunan. Lalu, dia pun bundir. Polisi datang, kirain dia dibunuh sama si pelaku ini, dan akhirnya si pelaku ditangkap lagi dan dihukum mati. Pelaku dapat hukuman setimpal dan si cewek udah tiada. Tapi semuanya udah selesai, dendamnya lunas dan kisahnya tetap hidup. Setiap hari, para gadis ini cuma disuruh cuci muka dan pakai krim, bukan buat belajar. Wajah mereka dipantau kamera,
harus bersih dan putih. Kalau telat cuci muka, alarm bunyi, lalu mereka diseret keluar buat dihukum. Mereka percaya dunia di luar udah rusak, udara katanya beracun, jadi tiap malam wajib minum pil yang katanya vitamin. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak itu tumbuh jadi remaja. Yang paling cantik bakal dipindah ke lantai atas, katanya biar lebih cepat diadopsi. Tapi sebenarnya mereka bukan diadopsi, tapi dijual. Wajah mereka dirawat bukan buat kebaikan, tapi buat diserahkan ke orang kaya yang pengen muka baru. Ini bukan sekolah, tapi tempat jual anak gadis. Cewek ini jalan sendirian di jalanan, badannya penuh darah, bajunya tipis banget. Tiba-tiba dia diculik sama sekelompok orang jahat dan digeret masuk mobil. Mereka mulai gangguin dia, tapi cewek ini diam aja, tatapannya kosong. Begitu mobil berhenti, semua penculik udah mati. Cuma satu perempuan di kursi belakang yang selamat karena pakai sabuk pengaman. Karena kasihan, dia bawa cewek berdarah itu ke klinik milik pamannya. Waktu diperiksa, ternyata cewek itu penuh luka tembak dan pelurunya masih di dalam tubuhnya. Tapi anehnya, begitu pelurunya dicabut, lukanya langsung nutup sendiri, kayak nggak masuk akal. Cewek ini jelas bukan manusia dan semua yang nyakitin dia akan berakhir mati. Kalau lihat dari luar, cewek ini kelihatan lembut, kalem, penuh senyum. Tapi nggak ada yang tahu, di dalam hatinya ada dendam yang nggak pernah padam. Jadi waktu kecil, dia ngelihat sendiri ayahnya yang seorang polisi pulang dinas dengan leher berdarah sambil bawa kue ulang tahunnya. Ayahnya sempat nyeret badan sampai depan rumah, cuma buat ketemu anaknya terakhir kali. Sejak saat itu, dendam cewek ini tumbuh subur. Ditambah lagi, yang bunuh ayahnya cuma dihukum sebentar, dia tambah murka. Waktu si pembunuh keluar penjara, dia udah gede dan cantik, tapi di balik senyum itu, dia udah siap balas dendam dengan cara yang gak bisa orang duga. Penjara ini aneh, makanan turun dari atas lewat platform, yang di atas kenyang, yang di bawah kelaparan. Cowok ini masuk sukarela, awalnya aman di lantai 48, tapi makin turun, makin edan. Sampai akhirnya dia bangun di lantai 6, bareng cowok kuat. Mereka naik platform bagiin makanan, dan hajar yang rakus. Tujuannya biar yang di atas tahu keadaan yang di bawah udah seedan itu. Tapi di tengah perjalanan, mereka nemuin anak kecil yang kelaparan. Si cowok akhirnya kasih puding terakhir buat anak itu, sebagai simbol harapan. Temennya malah tewas dan puding juga udah nggak ada. Akhirnya si cowok naruh anak itu di atas platform biar jadi pesan ke lantai atas bahwa harapan itu masih ada. Dapur mewah ini nyiapin makanan enak buat narapidana di penjara aneh. Tiap hari makanan disusun di atas platform panjang yang turun dari atas ke bawah. Tapi makin ke bawah makanannya makin habis. Yang di lantai bawah cuma dapat remah. Cowok ini masuk penjara itu secara sukarela, bawa buku doang. Awalnya dia dapat lantai 48, masih bisa makan. Tapi makin lama dia harus makan sisa-sisa yang tak layak dimakan. Teman sekamarnya, si kakek ini yang awalnya ramah tapi ternyata edan. Pas mereka bangun di lantai 171, tempat makanan udah gak nyampe. Si kakek ngikat si cowok buat dimakan. Untungnya ada wanita misterius turun dari platform dan nyelamatin dia dengan cara ngebunuh si kakek.